Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita novel, Battle Through the Heavens Part 189. Chapter 1175-1178. Salam dari Mimin Celoteh Donghua. Xiao Yan perlahan menghembuskan napas, saat melihat Oud Mugu menghilang di ruang terdistorsi. Dia akhirnya berhasil mengusir iblis tua ini. Namun, dari kelihatannya, Oud Mugu ini sepertinya tidak menyerah. Pertarungan hidup dan mati yang sebenarnya pasti akan meletus ketika mereka bertemu di masa depan. Xiongzan, yang seperti menara raksasa di tanah, juga mendengus dingin saat melihat Oud Mugu pergi. Setelah itu, tubuh besarnya mulai menyusut dengan cepat. Dalam beberapa napas pendek, dia telah kembali menjadi pria besar dan kuat yang dilihat Xiao Yan sebelumnya. Setelah melihat Xiongzan kembali ke bentuk manusia, Xiao Yan memeluk Ziyan lebih dekat, dan bergegas turun dari langit. Dia meletakkannya sebelum menangkupkan tangannya ke Xiongzan dan berkata, "Terima kasih atas bantuanmu kakak laki-laki Xiongzan. Hei, sobat, dia adalah seseorang yang sangat dekat dengan saya. Memanggil Anda, kakak laki-laki, berarti dia sangat memikirkan Anda. Selain itu, dia adalah alkemis tingkat 8. Jika dia secara acak memperbaiki pil obat dan memberikannya kepada Anda sebagai hadiah, Anda akan mendapatkan hadiah yang besar." Ziyan di sampingnya memperlihatkan dua gigi taring kecilnya, saat dia berbicara kepada Xiongzan dengan sikap mengancam. Dia menyadari karakter Xiongzan ini. Dia akan sepenuhnya mengabaikan orang itu, jika orang itu bukanlah seseorang yang dia kenal. Dia tidak ingin Xiao Yan berakhir dengan sikap orang yang kasar ini. Xiongzan kaget saat mendengar ini. Matanya agak terkejut saat dia melihat Xiao Yan. Ekspresinya berubah sedikit saat dia bertanya, ahli alkimia tingkat 8. Bahkan dengan kekuatannya, dia harus memperlakukan alkemis tingkat ini dengan sopan, karena pil obat yang dia butuhkan pada level ini hanya bisa disempurnakan oleh alkemis tingkat 8. Dunia yang kuat adalah dunia tempat kekuatan dihormati. Jika Xiao Yan tidak memiliki kemampuan apapun, Xiongzan itu mungkin akan merasa terhina, bahkan setelah memberikan wajah Ziyan. Namun, setelah mendengar bahwa Xiao Yan adalah seorang alkemis tingkat 8, sikapnya berubah drastis. Aku bukan alkemis tingkat 8. Saat ini, saya hanya masih di tingkat 7 kelas tinggi. Xiao Yan tersenyum dan menjawab tanpa menyembunyikan apapun. Xiongzan sekali lagi tertegun di dalam hatinya, saat mendengar jawaban jujur Xiao Yan. Kesan baik yang langka muncul di dalam hatinya. Orang lain selalu berusaha membuat diri mereka terlihat lebih baik. Tak disangka Xiao Yan akan dengan sukarela mengungkapkan levelnya. Hal ini menyebabkan Xiongzan, yang memiliki karakter terus terang, merasa sedikit senang. Namun, saat ini saya sedang menemukan beberapa hal. Jika saya berhasil mengumpulkan semuanya, mungkin bisa mencapai tingkat ke-8. Kesan yang baik tentang Xiongzan muncul di hati Xiao Yan, setelah dia melihat bahwa Xiongzan tidak mengungkapkan ekspresi jijik karena levelnya. Segera, dia mengubah nadanya dan tertawa. Jika aku bisa naik ke tingkat ke-8 di masa depan, kakak laki-laki Xiongzan bisa datang dan mencariku jika kamu butuh sesuatu. Saya pasti akan mengulurkan tangan, jika itu dalam kemampuan saya untuk melakukannya. Haha, baiklah. Saya akan mengingat kata-kata Anda. Jika Anda benar-benar maju ke alkemis tingkat 8, beruang tua ini pasti akan datang dan mencari Anda. Xiongzan tanpa sadar tertawa terbahak-bahak saat mendengar tawaran ini. Tawanya seperti guntur saat bergema di langit. Sobat, dikabarkan bahwa Xiao Yan akan membutuhkan beberapa item tugas untuk lulus pil gathering ini. Bagaimanapun, Anda memiliki banyak hal di sini. Ayo pergi dan lihat dulu. Sia-sia jika kamu menyimpan semuanya. Ziyan meraih pakaian Xiao Yan dan memerintahkan ke Xiongzan. Setelah itu, dia mengabaikannya. Dia menggerakkan tubuhnya, menarik Xiao Yan, dan dengan cepat bergegas ke puncak gunung. Xiongzan melebarkan mulutnya saat mendengar ini. Namun, dia hanya bisa menghela nafas. Si nenek kecil ini sangat sulit untuk dilayani. Xiao Yan telah mencapai aula batu besar dalam beberapa menit dengan Ziyan menuntunnya. Ada dua magical beast dengan aura ganas di pintu masuk aula batu. Ketika mereka melihat wajah asing Xiao Yan, mereka segera berdiri. Raungan rendah dan geram bergema di tempat itu. Pergi bermain di samping. Ziyan memimpin untuk berjalan ke depan. Tangan kecilnya melambai secara acak. Kedua magical beast peringkat tinggi yang tampaknya ganas itu, mengeluarkan rengekan rendah sebelum mereka menahan ekor mereka di antara kaki mereka, dan buru-buru mundur dari jarak yang sangat jauh. Mereka merasakan tekanan yang dipancarkan dari Ziyan yang berasal dari garis keturunan mereka.
Hal ini menyebabkan mereka tidak memiliki keinginan untuk melawan. Xiao Yan merenungkan alasannya saat melihat pemandangan ini. Kedua magical beast ini memiliki kekuatan yang telah mencapai peringkat ketujuh. Mereka tidak lebih lemah dari ular macan air misterius yang ditemui Xiao Yan. Namun, mereka tampak lemah di depan Ziyan. Sepertinya latar belakang gadis ini cukup bagus. Xiao Yan mengikuti Ziyan saat mereka dengan cepat memasuki aula batu. Mereka menyusuri beberapa koridor, dan tiba di lapangan luas di dalam aula besar. Langkah kaki Xiao Yan baru saja memasuki alun-alun ketika aroma obat, begitu kaya hingga benar-benar melekat pada benda-benda, dengan keras melonjak. Ini menyebabkan dia bergetar hebat di tempat. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat bahan obat yang padat di alun-alun. Wajahnya menjadi kusam saat ini. Hati bunga naga meningkat, buah api merah, air liur spiritual api sulfur. Tatapan tertegun Xiao Yan menyapu bahan obat, yang telah diatur dengan rapi di depannya. Barang-barang ini dianggap barang yang sangat langka di dunia luar. Namun, mereka ditempatkan secara acak di tempat ini seperti kubis putih. Mata Xiao Yan menyapu tempat itu sejenak. Dia akhirnya pulih dan menghirup udara dalam-dalam. Setelah itu, dia menekan keterkejutan di dalam hatinya, menatap Ziyan dan tertawa getir. Kalian berdua telah memindahkan semua bahan obat berharga di 10.000 pegunungan ke tempat ini kan? Ziyan tertawa. Dia mengangguk dan berkata, kamu dapat memilih apapun yang kamu inginkan di sini, dan bahkan dapat membawa semuanya ketika waktunya tiba. Bagaimanapun, orang besar itu akan pergi. Meninggalkannya di sini hanya akan menguntungkan orang lain. Suara Ziyan baru saja terdengar, saat kaki Xiongzan tanpa sadar bergetar setelah mengikuti mereka ke aula. Sudut mulutnya bergerak-gerak beberapa kali. Ziyan benar. Bagaimanapun, dia akan meninggalkan tempat mengerikan ini. Namun, Xiongzan masih merasakan jantungnya berdarah meski berpikir seperti ini. Anda tinggal memilih apa yang Anda butuhkan. Tinggalkan sedikit untukku saat kau pergi. Xiongzan menggosok tangan besarnya dengan kekuatan besar, dan berbicara dengan wajah tanpa ekspresi. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum saat melihat Xiongzan menjalankan tangannya. Dia tertawa, kakak Xiongzan benar-benar tahu bagaimana cara bercanda. Semua hal di sini adalah milik Anda. Sudah sangat baik bagi Anda, untuk meminjamkan beberapa dari mereka kepada saya. Bagaimana saya bisa merebut barang-barang Anda? Sial, sial. Dia sudah mengatakan bahwa dia hanya ingin sedikit. Tidak apa-apa kan? Ziyan menoleh tiba-tiba saat dia mengucapkan kata-kata ini. Matanya yang besar dan berair menunjukkan cahaya ungu cerah. Cahaya ungu itu berbeda dari biasanya. Sekilas, itu tampak seperti bentuk naga. Tubuh kuat Xiongzan bergetar tanpa sadar, ketika dia melihat cahaya ungu berbentuk naga. Suatu tekanan, yang berasal dari garis keturunannya, menyebabkan darahnya memiliki dorongan untuk mendidih. Ini adalah tekanan naga leluhur. Ekspresi terkejut melintas di mata Xiongzan. Tubuhnya yang lurus tanpa sadar dan diam-diam membungkuk sedikit. Dia buru-buru tertawa, itu benar. Betul sekali. Nenek kecil benar. Saudara Xiao Yan bisa mengambilnya. Jika Anda mengambil terlalu sedikit, Anda akan meremehkan saya, Xiongzan. Saya tidak akan senang. Xiao Yan melebarkan mulutnya, merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Xiongzan ini memang menarik. Dia mengangguk tanpa daya. Tatapannya melirik Ziyan yang tersenyum padanya dari samping. Jarinya dengan lembut menjentikkan ke dahi beningnya. Dia tahu alasan Xiongzan mengalami perubahan mendadak, mungkin karena gadis kecil ini. Karena kakak Xiongzan berkata seperti ini, Xiao Yan tidak akan menahannya. Saat ini, aku memang membutuhkan beberapa hal, karena Xiongzan sudah mengatakannya seperti ini, tidak banyak yang bisa dikatakan Xiao Yan. Dia menangkupkan kedua tangannya, sebelum dengan hati-hati memasuki alun-alun yang penuh dengan bahan obat langka. Matanya dengan hati-hati menyapu mereka, saat dia mencoba menemukan bahan obat yang dia butuhkan. Bahan obat di alun-alun ini pada dasarnya adalah kumpulan dari seluruh pegunungan 10.000 obat. Jenis bahan obatnya banyak. Itu cukup membuat seseorang merasa terpesona dengan melihat mereka. Oleh karena itu, meskipun Xiao Yan cukup pandai dalam mengidentifikasi bahan obat, dia masih menghabiskan hampir setengah jam atau lebih, sebelum menemukan 3 jenis bahan obat yang dia butuhkan. 7 air liur roh hijau ajaib, jiwa budidaya buah ludah, ludah rumput abadi meningkat. Ketiga jenis bahan obat ini adalah item yang ditugaskan Xiao Yan kali ini. Namun, pada saat ini, dia telah mengumpulkan mereka sepenuhnya di tempat ini. Dengan demikian, tugasnya telah diselesaikan dengan mudah. Bahkan Xiao Yan tanpa sadar menjadi linglung, saat dia melihat 3 jenis bahan obat langka di tangannya. Dia segera menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit.
kemungkinan dia akan menjadi orang yang telah menyelesaikan tugasnya dengan cara yang paling mulus di semua pertemuan pil sebelumnya dan yang akan datang. Xiao Yan melemparkan pikirannya kembali ke alun-alun, setelah menempatkan ketiga item yang ditugaskan ini ke cincin penyimpanannya. Saat ini, dia membutuhkan bahan obat khusus yang disebut Heavenly Num Jade Essence. Benda ini adalah substansi penting untuk menengahi Core Soul Marrow. Selama seseorang menemukan hal ini, dia akan dapat sepenuhnya memperbaiki sumsum jiwa inti. Pada saat itu, jiwanya akan dapat mengandalkannya untuk sepenuhnya berubah, dan benar-benar memasuki apa yang disebut kondisi jiwa. Tingkat ke-8 juga akan membuka pintunya untuknya. Tidak mudah menemukan esens Heavenly Num Jade ini. Itu adalah batu, namun sebenarnya bukan batu. Jika seseorang bukan orang yang sangat berpengalaman, orang akan sulit untuk mengidentifikasi dari tumpukan batu acak. Mata Xiao Yan dengan mantap menyapu ke tengah alun-alun. Waktu dengan cepat mengalir di tengah penyelidikan yang lambat ini. 1 jam berlalu dalam sekejap mata. Xiong Zhan sudah berbalik, dan dengan tidak sabar berjalan keluar dari aula batu selama periode waktu ini. Hanya Ziyan yang tetap duduk di tangga batu. Tangan kecilnya menopang pipinya saat dia melihat punggung Xiao Yan. Dia akan menguap sesekali saat melakukannya. Langkah kaki Xiao Yan tidak menjadi tergesa-gesa karena arus waktu. Seseorang tidak bisa tanggung-tanggung saat mengidentifikasi bahan obat. Bagaimanapun, cukup banyak ramuan obat yang penampilannya mirip. Jika seseorang tidak serius, mengidentifikasi mereka adalah tugas yang sangat sulit. Menemukan bahan obat juga merupakan tugas yang sangat memakan waktu. Namun, beruntung surga tidak mengecewakan orang-orang yang tulus. Ketika kaki Xiao Yan berangsur-angsur berjalan ke ujung lain alun-alun, mereka akhirnya berhenti. Matanya terfokus pada tempat yang tidak mencolok. Ada batu berwarna hijau yang diam-diam tergeletak di tanah yang harum. Batuan berwarna hijau ini tampak seperti batu karang biasa jika dilihat dari kejauhan. Namun jika seseorang mendekatinya, seseorang akan dapat menemukan bahwa batu itu ditutupi oleh beberapa garis yang aneh. Apalagi permukaan batunya sedikit transparan. Jika seseorang menempatkannya di area dengan sinar matahari yang kuat, seseorang akan samar-samar dapat melihat cairan kental mengalir di dalamnya. Mata Xiao Yan berhenti sejenak di batu berwarna hijau. Dia akhirnya menghembuskan nafas lembut. Setelah itu, dia perlahan menekan kegembiraan di dalam hatinya. Dia membungkuk dan dengan hati-hati, mengambil batu berwarna hijau seukuran telapak tangan ini dengan tangannya. Perasaan hangat sejuk ditransmisikan ke tangannya, saat bersentuhan dengan batu berwarna hijau ini. Dia dengan lembut mengguncangnya dan perasaan samar gemetar air dipancarkan. Esensi Jade Heavenly Num. Xiao Yan memfokuskan pikirannya, dan mengamati batu berwarna hijau ini untuk sementara waktu. Baru setelah itu dia akhirnya yakin bahwa ini adalah hal terakhir yang dia butuhkan. Ini memang layak menjadi 10.000 pegunungan obat, dan Xiao Yan dengan hati-hati menyimpan esensi batu giok surgawi ke dalam cincin penyimpanannya. Dia tanpa sadar menghirup udara. Jika dia mencari benda ini di dunia luar, sepertinya dia perlu mengeluarkan banyak usaha untuk mendapatkannya. Namun, yang perlu dia lakukan di sini hanyalah menekuk tubuhnya dan mencari tempat ini. Xiao Yan akhirnya berbalik setelah mendapatkan item terakhir. Dia menatap Ziyan. Dia duduk di tangga batu di sisi alun-alun. Dia tanpa sadar tersenyum padanya. Sudahkah kamu menemukannya? Ziyan menguatkan perhatiannya dan buru-buru bertanya, ketika dia melihat Xiao Yan berjalan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Kapan kau meninggalkan alam pil? Ziyan bertanya dengan penuh semangat. Dia sudah tinggal di alam pil ini selama beberapa hari. Meskipun ada banyak makanan enak untuk dimakan di sini, itu kurang keaktifan jika dibandingkan dengan benua Doki. Bantu aku menemukan ruang rahasia. Saya perlu mempersiapkan beberapa hal. Ekspresi Xiao Yan menjadi sedikit serius saat dia menjawab. Sumsum jiwa inti adalah sesuatu yang sangat sulit ditemukan. Jika dia gagal mempersiapkannya dengan benar kali ini, dia tidak tahu kapan dia bisa mendapatkan harta karun seperti itu lagi. Karena itu, dia tidak berani menganggap enteng persiapannya. Ziyan dengan patuh mengangguk saat melihat wajah serius Xiao Yan. Dia memimpin Xiao Yan melintasi alun-alun, dan menemukan ruang batu tersembunyi jauh di dalam aula batu. Jangan biarkan siapapun mengganggu saya sebelum saya keluar. Xiao Yan berjalan ke ruang batu sebelum dengan sungguh-sungguh mengingatkan Ziyan. Iya, santai. Ziyan dengan berat menganggukkan kepalanya. Xiao Yan akhirnya rileks setelah melihatnya menganggukkan kepalanya. Dia perlahan berjalan ke ruang batu. Setelah itu, pintu batu mengeluarkan suara benturan sebelum ditutup rapat. Kamar batu itu tidak luas, tapi cukup besar untuk apa yang akan dilakukannya. Cahaya hangat tersebar dari segala arah, mengeluarkan kegelapan di dalam ruang batu.
Xiao Yan dengan cepat sampai di tempat tidur batu kamar batu. Setelah itu, dia duduk bersila. Namun, dia tidak segera bertindak. Sebaliknya, kedua matanya tertutup saat dia menyesuaikan riak di hatinya dan kondisinya sendiri. Apakah Korsol Maro berhasil disiapkan, akan menentukan apakah Xiao Yan akan maju ke tingkat ke-8. Karena itu, dia bahkan tidak bisa sedikit terganggu. Xiao Yan menutup matanya. Ini berlanjut selama hampir setengah jam sebelum akhirnya dia membukanya. Matanya yang hitam pekat bagaikan sumur tua tanpa riak. Mereka seperti lubang yang tak terukur. Nafas perlahan dihembuskan melalui tenggorokan Xiao Yan. Setelah itu, tangannya mengusap ruang kosong di depannya, dan 3 kotak giok muncul di sana. Dia menjentikkan jarinya dan sebuah kotak terbuka. Aroma yang tidak biasa menyebar ke dalam ruangan, menyebabkan Xiao Yan menguatkan perhatiannya. Di antara 3 hal tersebut, Korsol Maro dan pil Spirit Serum dapat dipersiapkan tanpa perbaikan. Itu hanya perlu mengontrol kuantitas dengan benar. Itu perlu untuk menyempurnakan esensi batu, di dalam esensi jade Heavenly Noom untuk menggunakannya. Perbaikan bukanlah tugas yang sulit, terutama bagi Xiao Yan saat ini. Dia segera memberi isyarat dengan tangannya dan batu hijau itu melayang keluar. Setelah itu tetap ditangguhkan di depan Xiao Yan. Xiao Yan melirik ke arah Heavenly Noom jade essence di depannya. Setelah itu, dia melebarkan mulutnya, dan nyala api berwarna hijau giok dimuntahkan. Selanjutnya, itu membungkus bahan obat. Nyala api baru saja muncul, ketika suhu dinaikkan ke tingkat yang sangat intens di bawah kendali Xiao Yan. Dalam waktu kurang dari setengah menit, banyak retakan muncul di permukaan esensi jade Heavenly Noom. Ada aroma samar-samar menyebar darinya. Xiao Yan mengangguk sedikit saat melihat ini. Dia tiba-tiba menjentikkan jarinya dan sedikit kekuatan mengetuk esensi jade Heavenly Noom. Setelah itu, ia mengeluarkan suara retakan dan pecahan batu jatuh darinya. Akhirnya, bubur putih samar yang tersembunyi terungkap. Mengikuti kemunculan bubur berwarna putih semacam ini, Xiao Yan secara bertahap menurunkan suhu nyala api. Itu akhirnya berubah menjadi gumpalan yang terbakar di bawah batu. Itu tampak seperti nyala api yang memanggang mangkuk batu, dengan cairan berwarna putih di dalamnya. Cairan ini bergolak dan membentuk gelembung kecil. Bau amis samar muncul setiap kali gelembung pecah. Bau amis ini adalah bau kotoran yang meninggalkan sari batu. Hanya dengan memperbaiki itu, akan mungkin untuk menggunakannya untuk menengahi Korsol Maro. Perbaikan semacam ini tidak menghabiskan banyak waktu Xiao Yan. Dalam selusin menit lebih, bau amis benar-benar keluar dari bubur berwarna putih. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah setelah menyempurnakan esensi batu. Dia melambaikan tangannya. Botol giok yang sangat indah dan beberapa peralatan muncul di tangannya. Setelah itu, sebuah pikiran terlintas di benaknya, saat benang kecil cairan melonjak keluar dari 3 kotak giok di depannya. Akhirnya, mereka berkumpul di mangkuk giok transparan di bawah kendali Xiao Yan. Desis-mendesis. Gelombang asap tipis meletus saat ketiga jenis cairan itu bersentuhan. Segera, mereka tampak bermusuhan satu sama lain. Setelah itu, mereka saling mengikis. Beberapa gelembung kecil terus-menerus dipancarkan saat mereka melakukan kontak. Mata Xiao Yan tidak terlepas saat dia fokus pada erosi 3 jenis cairan. Sesaat kemudian, pil Soul Serum dan esensi batu benar-benar tersebar. Yang tersisa hanyalah Korsol Maro yang agak berbintik-bintik. Volume Korsol Maro telah meningkat. Xiao Yan dengan lembut menggelengkan kepalanya saat melihat ini. Berdasarkan apa yang tercatat pada formula obat, Korsol Maro yang berhasil disempurnakan akan berwarna hijau giok. Saat ini, Korsol Maro yang telah disempurnakan berwarna agak berbintik-bintik. Jelas, itu adalah produk yang gagal. Xiao Yan tidak merasa kecil hati setelah kegagalan pertama ini. Jika dia berhasil pada percobaan pertamanya, keberuntungannya akan sedikit terlalu bagus. Namun, dia merasakan sedikit sakit hati. Korsol Maro terlalu berharga. Jika dia gagal beberapa kali lagi, bahkan dia akan merasakan jantungnya mulai berdarah. Tidak banyak perubahan dalam apa yang terjadi selanjutnya. Xiao Yan masih terus menebak-nebak konsentrasi campuran ketiga jenis harta itu. Jika ada sesuatu yang sedikit lebih banyak atau lebih sedikit dalam campuran semacam ini, keseimbangan di antara ketiga jenis cairan itu akan rusak. Akhirnya, itu akan berakhir dengan kegagalan. Oleh karena itu, tidak ada fluktuasi yang dapat terjadi di dalam hati seseorang, karena kegagalan selama pemurnian. Xiao Yan telah gagal menengahi 3 jenis harta karun alam 11 kali. Ke-11 kegagalan ini juga menghabiskan hampir sepertiga dari harta ini. Meskipun harga ini mahal, tidak mungkin melihat kecemasan di wajah Xiao Yan. Ia menjadi semakin akrab dengan metode persiapan.
Peningkatan dan pengurangan kuantitas tidak lagi dilakukan dengan keraguan seperti sebelumnya. Dengan tingkat kehalusan Xiao Yan saat ini, kemungkinan seseorang dapat menghitung jumlah orang dari generasi yang sama, yang melampaui dia dengan jari seseorang. Secara alami, fokusnya tidak akan terganggu oleh kegagalan semacam ini. Lagi pula, jika dia gagal menanggung ini, bagaimana dia bisa bersaing dengan semua ahli dalam pil gathering? Mata Xiao Yan memperhatikan bagian dalam mangkuk batu giok. 3 cairan berwarna berbeda berkumpul di ujung jarinya. Setelah jumlah mangkuk giok berkurang, dia akan dengan cepat menambahkan lebih banyak saat dia mencoba yang terbaik untuk menjaga keseimbangan di dalamnya. Setelah beberapa kali gagal, cairan di dalam mangkuk batu giok menjadi lebih jernih. Bahkan ada aroma samar menyebar dari campuran itu. Ketika dia mengendus aroma ini, riak akhirnya muncul di mata Xiao Yan, yang sama sekali tidak memiliki emosi sebelumnya. Sebuah jari gemetar dengan lembut dan setetes esensi batu perlahan jatuh ke dalam mangkuk batu giok. Mendesis. Gelombang asap samar naik dari mangkuk giok setelah setetes esensi batu ini jatuh ke dalamnya. Setelah asap berlalu, mangkuk kecil berisi cairan kental seperti giok, berisi kehidupan, tetap ada. Xiao Yan tanpa sadar menghela nafas lega saat dia melihat warna cairan di dalam mangkuk batu giok. Setelah itu, dia dengan hati-hati menggunakan botol giok yang bagus untuk menyimpan cairan di dalam mangkuk. Tentu saja, jika Xiao Yan ingin jiwanya mengalami transformasi, sedikit Core Soul Marrow yang telah dia persiapkan ini tidak cukup. Namun, dengan kesuksesan pertama, langkah selanjutnya jelas akan jauh lebih mudah. Dalam 2 jam singkat, lebih dari setengah dari 3 jenis harta karun alam yang tersisa telah berhasil dicampur oleh Xiao Yan. Ekspresi senang akhirnya melintas di wajah Xiao Yan saat dia melihat cairan berwarna giok yang mengisi botol sampai penuh. Meskipun dia telah gagal berkali-kali, jumlah yang berhasil dia hasilkan sudah cukup untuk disia-siakan. Selanjutnya akan menjadi hal yang paling penting. Xiao Yan memegang botol giok itu. Dia menghirup udara dalam-dalam. Jika transformasi ini berhasil, dia akan berhasil maju ke tingkat ke-8 sebelum pil gathering dimulai. Pada saat itu, dia akan benar-benar memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk merebut tempat juara. Untuk mendapatkan 3000 Burning Flame, aku harus berhasil apapun yang terjadi. Kekejaman melintas di mata Xiao Yan saat dia mengangkat botol giok dan menuangkannya ke mulutnya. Dia mengangkat kepalanya dan hampir setengah dari Core Soul Marrow mengikuti tenggorokannya saat itu mengalir ke tubuhnya dengan suara gemericik. Kepala Xiao Yan mengeluarkan suara mendengung saat Core Soul Marrow dituangkan ke dalam tubuhnya. Kekuatan spiritual di antara alisnya tampaknya telah memakan katalis saat ini, karena tiba-tiba membengkak. Kecepatan dan keganasan pembengkakan menyebabkan rasa sakit yang hebat ditularkan dari antara alis Xiao Yan, seolah-olah pikirannya akan meledak pada saat ini. Xiao Yan juga merasa terkejut di dalam hatinya, saat merasakan perubahan yang tidak terduga ini. Namun, dia tidak berani terlalu sembrono saat ini. Dia hanya bisa dengan kuat menstabilkan pikirannya, saat dia fokus pada perubahan di dalam tubuhnya. Core Soul Marrow yang jinak itu telah berubah menjadi aliran panas, yang tersebar terpisah setelah memasuki tubuh Xiao Yan. Itu dengan cepat menguap dan gelombang demi gelombang asap hijau tua mulai melonjak dengan cepat ke atas. Asap menyelinap melalui tubuhnya dan mencapai titik di antara alisnya. Akhirnya, itu bercampur dengan kekuatan spiritual yang tersisa di sana. Mengikuti campuran asap dan kekuatan spiritualnya, Xiao Yan dengan cepat merasakan energi yang kuat dan menakutkan, dengan cepat bergabung dengan jiwanya. Pada saat yang sama, kekuatan jiwanya mulai tampak seolah-olah telah mengkonsumsi tonik yang hebat, karena tiba-tiba menguat pada tingkat yang menyebabkan Xiao Yan merasa terkejut. Dengan penguatan cepat dari kekuatan spiritualnya, rasa sakit yang membengkak di antara alis Xiao Yan menjadi lebih intens. Dia tidak berharap Core Soul Marrow ini memiliki efek penguatan yang begitu kuat pada kekuatan spiritual seseorang. Xiao Yan tidak berdaya menghadapi rasa sakit yang membengkak di antara alisnya. Dia hanya bisa menyaksikan saat dia merasakan jiwanya tumbuh lebih kuat. Peningkatan jumlah asap berwarna hijau melonjak. Jiwa Xiao Yan terus menguat dengannya. Pada saat ini, Xiao Yan benar-benar merasakan apa itu sakit kepala. Pelipis di kedua sisi kepalanya mulai berdenyut saat ini. Mereka seperti drum kecil yang terus berdetak. Ini akan meledak. Jiwanya telah menjadi sangat kuat, sehingga secara bertahap melampaui ambang batas yang bisa ditanggung Xiao Yan. Oleh karena itu, Xiao Yan akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Ledakan gendang telinga yang intens dan menyakitkan tiba-tiba terpancar dari dalam pikirannya. Bang! Pikiran Xiao Yan meledak sampai dia pusing selama ledakan ini. Cahaya emas menutupi penglihatannya,
dan pikirannya benar-benar kacau. Situasi aneh semacam ini berlanjut untuk jangka waktu yang cukup lama, sebelum berangsur-angsur berubah menjadi lebih baik. Pada saat pikiran Xiao Yan telah pulih kesadarannya, rasa sakit yang hebat di dalam pikirannya sudah melemah. Dia samar-samar merasakan bahwa jiwanya tampak beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Namun, dia masih bisa merasakan bahwa jiwanya belum maju ke yang disebut kondisi jiwa. Korsol Maro tidak lagi berpengaruh. Xiao Yan tanpa sadar terkejut saat merasakan ini. Tidak mungkin untuk sepenuhnya maju ke kondisi jiwa, terlepas dari seberapa kuat kekuatan spiritual seseorang sendirian. Selama jiwa seseorang belum mencapai kondisi jiwa, seseorang tidak akan pernah bisa memperbaiki pil obat tingkat 8 asli. Tepat ketika Xiao Yan tertegun karena ini, dia tiba-tiba merasakan energi alam di sekitarnya terseret oleh sesuatu yang aneh. Sementara itu berfluktuasi, untaian arus yang sangat samar, yang Xiao Yan memiliki kesan mendalam, diam-diam merembes keluar dari ruang. Setelah itu, mereka menembak secara eksplosif ke daerah antara alis Xiao Yan dari segala arah. Pada saat ini, Xiao Yan akhirnya menemukan bahwa gaya tarik aneh dipancarkan dari antara alisnya. Ini memang berguna. Xiao Yan akhirnya menghela nafas lega saat melihat aliran ini. Dia telah menaruh semua harapannya pada transformasi jiwa ini. Hanya memperkuat beberapa kekuatan spiritual masih jauh dari bisa memuaskannya. Aura spiritual terus melonjak ke tempat di antara alis Xiao Yan. Akhirnya, itu menyatu dengan jiwa yang tertinggal di sana. Selama penggabungan ini, jiwa Xiao Yan tampak berendam dalam bak mandi spiritual yang hangat. Kekuatan spiritual hangat diam-diam bergabung ke dalam jiwanya dari segala arah. Perasaan nyaman semacam ini menyebabkan dia tanpa sadar mengerang. Menuangkan aura spiritual tingkat ini, jelas tidak cukup untuk menyebabkan jiwa Xiao Yan maju ke Soul State. Oleh karena itu, setelah penyerapan semacam ini berlangsung selama hampir 1 jam, kekuatan aneh dari antara alis Xiao Yan tiba-tiba menjadi lebih intens. Pada akhirnya, riak yang tidak terlihat oleh mata telanjang diam-diam menyebar. Akhirnya itu mengalir keluar dari kamar batu, dan meluncur melalui aula batu sebelum berhamburan di langit di atas gunung ini. Bang! Mengikuti hamburan riak ini, gunung ini segera muncul seperti panci berisi minyak mendidih, karena tiba-tiba menjadi ganas. Gerakan tiba-tiba langit dan daratan yang keras ini, menarik perhatian semua magical beast di gunung. Namun, aliran aura spiritual misterius tampak sedikit ilusi bagi mereka. Selain sejumlah kecil magical beast peringkat tinggi yang kuat secara samar-samar merasakannya, magical beast yang tersisa bingung saat mereka menatap lingkungan yang berosilasi. Mereka tidak dapat merasakan sesuatu yang tidak biasa. Xiong Zan di depan aula batu menjadi sedikit terkejut, karena perubahan yang tiba-tiba dan tak terduga ini. Matanya menyapu tempat itu sebelum berhenti di ruang batu jauh di dalam aula batu, tempat Xiao Yan sedang melakukan retret. Ekspresi terkejut segera melintas di matanya. Ini, yang disebut aura spiritual ya. Dikabarkan bahwa hal semacam ini, hanya dapat diserap oleh beberapa alkemis yang telah maju ke tingkat ke-8. Mata Xiong Zan sedikit berkedip. Meskipun dia mungkin tampak kasar, dia sangat tanggap. Bagaimanapun, pil realem ini dapat dianggap sebagai base camp menara pil saat itu. Menara pil hanya secara bertahap pergi karena penurunannya saat ini. Tak disangka Xiao Yan benar-benar tidak berbohong. Dia benar-benar akan naik ke tingkat ke-8 segera, Xiong Zan berbicara pada dirinya sendiri dengan suara lembut. Dia segera mengangguk. Jika Xiao Yan benar-benar maju ke alkemis tingkat 8, Xiong Zan mungkin perlu meminta bantuannya. Bahkan di seluruh benua Doki, tidak banyak guru alkemis tingkat 8. Semua bajingan dengarkan. Kejar siapapun yang muncul dalam radius 50 km dari tempat ini. Xiong Zan tiba-tiba berdiri sementara beberapa pikiran melintas di hatinya. Sebuah raungan bergema tanpa henti di atas hutan pegunungan ini. Jumlah magical beast yang tak terhitung jumlahnya dalam 10.000 pegunungan obat, berubah menjadi keributan setelah mendengar perintahnya. Raungan rendah dan dalam terus terdengar, saat mereka mulai mengusir pesaing yang secara acak menyerbu ke pegunungan. Xiao Yan secara alami tidak menyadari aktivitas yang terjadi di dunia luar. Pada saat ini, dia benar-benar tenggelam dalam aura spiritual yang pekat ini. Perasaan nyaman yang dalam jiwa ini seperti sedang mabuk. Itu menyebabkan seseorang tidak ingin bangun. Karena masuknya aura spiritual dalam jumlah besar, perubahan drastis secara bertahap terjadi di antara alisnya. Jiwa biasanya merupakan sejenis benda berkabut yang sulit dijelaskan. Itu adalah fondasi kehidupan, dan itu sangat misterius. Biasanya, jiwa di antara alis bahkan seorang alkemis tingkat Xiao Yan mirip dengan zat ilusi. Namun, kekuatan spiritual mereka dapat digunakan untuk melakukan berbagai hal, setelah meninggalkan tubuh mereka. Namun,
Setelah perubahan dari sebelumnya, kekuatan spiritual antara alis Xiao Yan tidak lagi muncul seperti bentuk kosong seperti di masa lalu. Sebaliknya, itu mulai melekat bersama. Kadang-kadang, sedikit denyut nadi seperti jantung seseorang akan terlihat. Mungkin itu karena aura spiritual, tapi jiwa di antara alisnya memiliki kekuatan hidup yang lebih besar jika dibandingkan dengan masa lalu. Karena aura spiritual yang sangat besar mengalir masuk, jiwa terus bergoyang, seperti ada sesuatu yang dibesarkan. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Xiao Yan merasa bahwa pembiakan ini sepertinya kekurangan sesuatu. Xiao Yan berpikir sejenak, tapi dia tidak membuat kemajuan apapun dan akhirnya menyerah. Mengikuti riak tempat ini, sejumlah besar aura spiritual melonjak turun dari langit. Akhirnya, itu melonjak ke kamar batu kecil. Ruang batu yang kosong dan terpencil ini, dipenuhi dengan kekuatan hidup yang melimpah begitu aura spiritual masuk. Ekspresi Xiao Yan di dalam ruang batu berangsur-angsur berubah menjadi jelek, karena meningkatnya jumlah aura spiritual yang masuk. Dia telah menemukan bahwa terlepas dari jumlah pengumpulan aura spiritual, jiwa di antara alisnya akhirnya tetap dalam keadaan di mana ia terus bergoyang-goyang. Tampaknya seolah-olah tidak dapat mengambil langkah terakhir ke depan. Xiao Yan dengan erat mengernyitkan alisnya. Dia tahu bahwa jika dia tidak dapat mengambil langkah terakhir ini ke depan, dia tidak akan pernah bisa mencapai tingkat ke-8. Apa yang kurang? Pikiran terbang di dalam hati Xiao Yan saat dia merenungkan masalahnya. Pada saat ini, jiwanya muncul seperti kepompong yang membutuhkan arahan, untuk mengambil langkah terakhir ke depan, menerobos kepompong dan berubah menjadi kupu-kupu. Arah. Sebuah cahaya tiba-tiba muncul di benak Xiao Yan saat pikiran mengalir. Benar, tidak ada metode pelatihan spiritual untuk memberikan arahan. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya setelah memahami hal ini. Namun, dia mulai cemberut lagi segera setelah itu. Metode pelatihan spiritual ini, dia tampaknya hanya memiliki rumus kata paling dasar. Rumus kata ini, aku ingin tahu apakah tidak akan terjadi apa-apa. Pikiran Xiao Yan sedikit tidak pasti. Namun, dia tidak memiliki metode lain saat ini. Dia dengan cepat memfokuskan pikirannya. Setelah itu, formula kata keluar dengan lembut dari mulutnya. Batas jiwa, tutuplah roh surgawi, seraplah roh yang menempa jiwa. Sementara formula kata pendek ini, berangsur-angsur terdengar di dalam hati Xiao Yan, jiwa yang bergoyang-goyang di antara alisnya tampak semakin cepat. Ada sesuatu yang secara bertahap terbentuk dalam proses. Waktu seperti air yang mengalir dengan tenang. Dalam sekejap mata, itu sudah hari ke-8 sejak Xiao Yan memasuki ruang batu. Fenomena yang tidak biasa itu berangsur-angsur menghilang, dan kamar batu sekali lagi menjadi sunyi senyap. Ziyan berjongkok di tangga batu di luar ruang batu. Tangan kecilnya menopang pipinya, saat tatapannya berkeliling dengan cara yang sangat bosan. Penantian selama beberapa hari ini benar-benar membuatnya merasa sangat tidak enak. Kenapa dia masih belum selesai? Dikabarkan bahwa pil realem ini akan segera ditutup. Ziyan dengan lembut bergumam saat tangan kecilnya mengusap tanah. Bang! Sementara Ziyan bergumam pada dirinya sendiri, suara keras yang menggetarkan jiwa tiba-tiba bergema dari kamar batu. Segera, langit-langit yang sangat kokoh itu retak. Cahaya tak terlihat tiba-tiba meletus dari dalam. Itu segera tetap di udara. Kekuatan spiritual yang kuat menyapu dengan cara seperti kilat, seperti gelombang mengerikan. Ekspresi Xiongzan di luar aula batu tiba-tiba berubah, ketika dia merasakan kekuatan spiritual yang luas dan perkasa ini. Syok melintas di matanya. Keberhasilan. Cahaya tak terlihat tetap tergantung di langit yang jauh. Kekuatan spiritual yang luas dan perkasa seperti air banjir, karena dengan cepat menyapu ke segala arah. Pada saat ini, selain beberapa magical beast peringkat tinggi yang sangat kuat yang tetap berada di pegunungan, magical beast lainnya merasakan tekanan spiritual yang sangat kuat. Tubuh mereka tanpa sadar gemetar di bawah tekanan spiritual yang intens ini. Xiao Yan ini sangat kuat. Dia benar-benar berhasil menembus ke tingkat ke-8. Sungguh luar biasa. Xiongzan melihat cahaya tak terlihat di langit. Kekuatan spiritual yang luas dan perkasa di sana, bahkan menyebabkan dia merasa sedikit takut. Kekuatan besarnya menampakkan dirinya melalui tubuh fisiknya. Namun, jika seseorang membandingkan jiwa mereka, kemungkinan dua Xiongzan tidak akan bisa menandingi satu Xiao Yan. Kekuatan spiritual seperti sungai terus menyebar selama beberapa menit, sebelum secara bertahap menghilang. Di saat yang sama, cahaya tak terlihat itu perlahan muncul di depan mata Xiongzan. Cahaya tersebar dan sosok manusia samar-samar muncul. Sekilas hati-hati, itu mengejutkan Xiao Yan. Namun, tubuh Xiao Yan saat ini tampaknya sangat ilusi. Ini adalah jiwa. Xiongzan menatap ilusi Xiao Yan di langit.
Jantungnya tiba-tiba terkejut saat dia menebak dengan lembut. Sesuatu seperti jiwa itu terlalu ilusi dan tidak jelas bagi para ahli zaman ini. Kekuatan spiritual juga tidak berwarna dan tanpa bentuk. Seseorang akan kesulitan mendeteksi dan menanganinya. Sangat sedikit orang yang pernah melihat sesuatu yang mirip dengan jiwa berbentuk manusia. Bagaimanapun, membentuk jiwa ilusi menjadi bentuk manusia, yang tidak tersebar untuk waktu yang lama, adalah sesuatu yang bahkan beberapa elit Dozuns kesulitan mencapainya. Xiaoyan, di langit bergetar sesaat sebelum tiba-tiba menundukkan kepalanya. Dia melihat ke kamar batu di tanah. Ada sosok kurus yang perlahan melangkah di udara kosong, berjalan mendekat. Mata Xiaoyan menyapu sosok itu, dan menemukan bahwa itu adalah tubuh fisik Xiaoyan. Sementara tubuh fisik berjalan di udara menuju jiwa, Xiaoyan, yang diaglomerasi oleh jiwa juga bergerak. Itu berjalan menuju tubuh yang sebenarnya. Tubuh spiritual akan menyusut sedikit setiap kali satu kaki mendarat. Pada saat tubuh spiritual telah tiba di depan tubuh aslinya, dia telah berubah menjadi sekelompok cahaya tak terlihat seukuran telapak tangan. Setelah itu, ia melayang, mendarat di dahi tubuh sebenarnya, dan menghilang. Ketika jiwa sekali lagi memasuki tempat di antara alis Xiaoyan, tubuhnya sedikit bergetar. Tekanan spiritual di langit juga menghilang pada saat ini. Tubuh Xiaoyan berdiri di langit untuk sementara waktu. Matanya yang hitam pekat sekali lagi memulihkan kesadarannya. Dia menghirup udara dalam-dalam dan tiba-tiba mulai membentuk segel dengan tangannya. Setelah itu, kekuatan spiritual yang kuat menyebar dari antara alisnya dengan kecepatan seperti kilat. Akhirnya, itu diaglomerasi menjadi handprint spiritual tak terlihat di mana tangan Xiaoyan berada. Kakak Xiongzan, coba dan terima jejak tangan spiritualku. Teriakan rendah dan dalam keluar dari mulut Xiaoyan. Segera, matanya beralih ke Xiongzan di bawah dengan tiba-tiba saat dia tertawa. Sidik jari itu, dibentuk oleh tekanan spiritual yang besar dan kuat, berubah menjadi kilat yang melesat ke puncak gunung tempat Xiongzan berada. Haha, bagus. Xiongzan tertawa terbahak-bahak saat mendengar tawa Xiaoyan. Dengan segera, tangannya yang besar seperti kipas terkepal. Kedua matanya menyipit, saat dia menatap kekuatan besar dan tak terlihat yang melintas di langit. Bang! Sidik jari spiritual yang tak terlihat itu langsung tiba. Setelah itu bertabrakan dengan keras terhadap tinju seperti baja Xiongzan. Segera, suara rendah dan dalam yang teredam bergema di seluruh gunung. Keduanya bertabrakan, tetapi riak energi yang diharapkan tidak muncul. Saat Zongzan melemparkan tinjunya ke depan, ekspresinya segera berubah. Kekuatan jejak tangan spiritual tidak terlalu kuat. Namun, ketika keduanya bertabrakan, dia bisa merasakan rasa sakit yang samar, dan rasa pusing tiba-tiba keluar dari dalam kepalanya. Kakinya mundur 2 langkah sebelum menstabilkan tubuhnya. Apakah ini serangan spiritual? Ekspresi serius melonjak di wajah Xiongzan setelah dia menstabilkan tubuhnya. Meskipun dia tidak menggunakan semua kekuatannya sebelumnya, serangan aneh Xiaoyan bukanlah sesuatu yang bisa dia blokir, hanya dengan mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya, karena tidak menyerang tubuh fisik seseorang tetapi jiwa seseorang. Meskipun tingkat serangan ini memiliki kesulitan besar yang menyebabkan kerusakan mematikan pada lawan, jika seseorang tiba-tiba menggunakan serangan seperti itu selama pertempuran, keadaan kebingungan sementara akan cukup untuk menyebabkan situasi pertempuran berubah. Dikabarkan bahwa alkemis dari zaman kuno adalah orang-orang yang bahkan beberapa ahli doki tidak berani menyinggung secara acak. Serangan spiritual sulit untuk dideteksi dan dipertahankan. Namun, alkemis saat ini sepertinya telah kehilangan metode pelatihan semacam ini. Oleh karena itu, kebanyakan dari mereka harus mengandalkan kekuatan doki mereka saat bertarung dengan orang lain. Xiongzan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang dalam. Dia adalah magical beast, jadi dia telah hidup cukup lama. Ketika Pil Realm masih berada di puncaknya saat itu, dia cukup beruntung untuk mengikuti seorang guru alkemis terkenal. Karenanya, dia memiliki pemahaman tertentu tentang hal-hal yang berhubungan dengan alkemis. Haha, kakak laki-laki Xiongzan, kamu baik-baik saja. Xiaoyan di langit perlahan turun sementara Xiongzan tenggelam dalam pikirannya. Akhirnya, dia tersenyum pada Xiongzan dan bertanya. Xiongzan juga membuang pikiran di hatinya setelah mendengar suara Xiaoyan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan, hanya untuk tanpa sadar merasa sedikit terkejut. Dia tidak tahu apakah itu ilusi, tetapi dia merasakan Xiaoyan telah mendapatkan sikap tambahan yang sulit dideteksi ketika dia menatapnya. Perasaan semacam ini seolah-olah dia saat ini tidak menghadapi Xiaoyan tetapi jiwanya. Sepertinya itu adalah perubahan yang terjadi setelah maju ke alkemis tingkat 8. Xiongzan tidak menyelidiki terlalu dalam tentang hal ini.
Dia tersenyum pada Xiao Yan dan berkata, serangan saudara Xiao Yan ini sangat kuat. Jika itu adalah seseorang dengan level yang lebih rendah, kemungkinan kesadarannya akan rusak di bawah serangan spiritual seperti itu. Bentuk alamat Xiongzan menjadi jauh lebih akrab saat berbicara dengan Xiao Yan. Meskipun dia adalah seorang ahli kelas Dozun, Xiao Yan saat ini telah maju ke ranah guru alkemis tingkat 8. Pasti akan ada hal-hal yang dia perlu minta dari pihak lain di masa depan. Xiao Yan tersenyum. Dia tidak menyaring sedikit perubahan pada Xiongzan. Dia tanpa sadar menghela nafas di dalam hatinya. Dunia yang kuat memang tempat di mana kekuatan dihormati. Kata-kata ini sangat cocok ketika digunakan oleh Xiongzan, dengan karakternya yang terus terang. Kamu akhirnya keluar. Suara yang jelas tiba-tiba terdengar dari belakang Xiao Yan. Suara itu secara alami milik Ziyan, yang sudah menunggu sampai frustasi. Xiao Yan berbalik. Dia menatap Ziyan, menyeringai, dan bertanya, sudah berapa hari saya mengikuti retret ini? Hampir 8 hari. Ziyan memutar matanya saat dia menjawab. Jika Anda sedikit terlambat, Pil Realm ini akan ditutup. Pada saat itu, Anda juga akan kehilangan kualifikasi untuk mengikuti kompetisi. 8 hari ya, kalau begitu, masih ada 1 hari lagi. Xiao Yan sedikit mengangguk. 8 hari yang melelahkan tidak melebihi harapannya. Dia merenung sejenak, mengeluarkan peta itu dari cincin penyimpanannya, dan menentukan arahnya. Setelah itu, matanya beralih ke utara saat dia berkata, aku sudah mengumpulkan semua item tugas. Yang perlu saya lakukan adalah cepat keluar dari Pil Realm. Bagaimana dengan kalian berdua? Mendengar ini, Ziyan merentangkan tangannya saat dia berkata, kita akan mengikuti arah Anda. Namun, ada anggota Menara Pil yang menjaga pintu keluar Menara Pil. Oleh karena itu, Anda hanya dapat pergi lebih dulu begitu kami sampai di sana. Saya akan memikirkan cara saya sendiri untuk keluar. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia menyadari beberapa kemampuan Ziyan. Selain itu, dia bisa memasuki Pil Realm ini tanpa ada yang tahu. Secara alami, dia harus memiliki sarana untuk meninggalkannya. Kalau begitu ayo pergi. Masih ada jarak sampai pintu keluar itu. Kita harus meningkatkan kecepatan kita untuk mencapainya sebelum ditutup. Iya. Nah, Anda harus mengurus ini dulu. Namun, Anda tidak boleh memonopolinya. Ziyan tiba-tiba membuka tangan kecilnya dan cincin penyimpanan hijau zamrud muncul. Wajah Xiongzan di sampingnya bergerak-gerak tanpa sadar, ketika dia melihat cincin penyimpanan ini. Ini adalah, Xiao Yan sedikit tidak yakin. Batuk, ini berisi semua bahan obat langka di dalam aula batu. Xiongzan di belakang Xiao Yan terbatuk kering. Nadanya agak kering ketika dia berbicara. Xiao Yan tidak bisa berkata-kata saat mendengar kata-katanya. Dia menatap mata Ziyan yang mendesak, dan tanpa sadar menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Nenek kecil ini memang berusaha menyita kekayaan orang lain. Xiao Yan menerima cincin penyimpanan secara sepintas. Bohong jika Xiao Yan mengatakan bahwa dia tidak tertarik dengan semua bahan obat ini. Dengan gudang bahan obat ini, dia akan menghemat banyak tenaga dan waktu saat dia memperbaiki pil obat di masa depan. Lagi pula, beberapa bahan obat di dalamnya cukup sulit ditemukan di dunia luar. Apakah kakak laki-laki Xiongzan juga mengikuti? Xiao Yan meletakkan cincin penyimpanan di jarinya, terbatuk lembut, dan bertanya. Iya, aku masih harus bergantung pada nenek kecil ini jika aku ingin pergi. Selain itu, saya akan menjadi pengawal Anda pada saat yang sama. Jika tidak, jika Anda akhirnya bertemu dengan orang-orang itu dari terakhir kali sepanjang jalan, situasi Anda akan sangat buruk. Xiongzan berbicara, sambil dengan enggan mengalihkan pandangannya dari cincin penyimpanan di jari Xiao Yan. Haha, kalau begitu, aku akan merepotkan kakak laki-laki Xiongzan. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum saat mendengar ini. Dia menangkupkan tangannya ke Xiongzan dengan rasa terima kasih dan berkata, kalau begitu, ayo segera pergi. Terbang sendiri benar-benar terlalu merepotkan. Xiongzan tertawa. Mulutnya tiba-tiba mengeluarkan peluit. Segera, teriakan burung yang jelas bergema di 10.000 pegunungan obat. Sesaat kemudian, sesosok yang sangat besar terbang ke pegunungan yang jauh, dan berlama-lama di atas gunung. Ayo pergi. Binatang burung misterius ini sangat cepat. Selain itu, ini juga menghemat usaha kita. Xiongzan melambaikan tangannya pada Xiao Yan. Setelah itu, kakinya menginjak tanah dan dia bergegas. Dia terus mendarat di punggung luas binatang burung misterius. Xiao Yan dan Ziyan mengikuti dari dekat. Teriakan. Binatang burung misterius yang sangat besar mengeluarkan teriakan tajam. Segera, ia mengepakkan sayapnya yang besar. Itu membawa angin kencang saat dengan cepat bergegas ke utara Pil Realm.